Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Iya, jadi imajinasi dia tentang COVID itu tetap yang emang menakutkan sih gitu. Oke, Katika dan Habib mungkin bisa dijelaskan kemarin bisa dikatakan kena COVID seperti apa sih gitu kan? Iya, jadi qadarullah banget, kita sebenarnya udah prokes, udah semuanya. Tapi juga nggak tahu kenanya di mana, bisa gimana, kayak udah mikirnya udah jalannya, udah qadarullah. Cuman yang kita rasain pada saat itu kayak aku sih yang ngerasa ya panas, terus demam tinggi, jadi terus dingin juga. iya menggigil. Terus ya udah akhirnya swab malam itu, terus swab semua satu rumah yang positif, aku sama Habib. Hari berikutnya Habib malah negatif, terus di PCR juga malah negatif, jadi cuma satu hari udah nggak ada gejala apapun. Tapi akunya yang akhirnya masih harus infus rawat di rumah, tapi karena emang mikirnya sama masih bisa dirawat di rumah, mendingan di rumah gitu. Terus ya udah 5 harian lah isolasi mandiri. Ternyata dapat kabar yang tadinya anak-anak udah dipisahin di puncak, kita di Jakarta, ternyata Kalisa dan Sajid itu positif juga. Akhirnya dibawa ke sini lagi bareng-bareng lagi. Itu aja sih paling dramanya ya, karena jauh dari anak-anak tuh udah sakit, pikirannya juga nggak tenang. Terus yang aku selama ini kayak waktu kemarin aja pergi sama Habib cuman 2 hari, nggak berani lama-lama ninggalin anak, tapi ini terpaksa berjauhan 5 harian gitu. Jadi mungkin itu juga sih ya, justru pas udah ketemu Kalisanya juga lebih happy, yang tadinya lemes, cengeng gitu, jadinya lebih happy. Akunya yang tadinya juga kayaknya lemes banget, jadinya imunnya naik malah karena udah bareng sama anak-anak lagi. Cuman ini masih ada satu satir yang masih di puncak, karena dia bilang ntar dulu ya, mau lihat dulu semuanya udah aman belum, dia akhirnya parno banget gitu. Untuk Habib sendiri apa sih Bib yang dirasakan? Kalau saya sih nggak ada yang dirasain karena hari pertama katanya COVID, bener COVID. Besok periksa lagi diperiksa, pas besok periksanya enggak negatif. Jadi 1 hari katanya COVID, besokannya udah sembuh, tapi udah diulang, negatif. kita PCR-nya sampai 3 tempat kan untuk Iya. make sure. Pada saat udah 10 hari, alhamdulillah aku udah negatif, yang lain juga udah pada negatif pakai swab. Tapi kita langsung ke beberapa tempat PCR juga untuk make sure kalau emang benar-benar negatif gitu. Jadi karena udah tahu nggak enaknya, orang kan yang tadinya bilang Omikron mah nggak berat ya, nggak ini nggak itu, ternyata nggak gitu juga sih, tergantung imun tubuh orang juga gitu. Apalagi mungkin karena lagi hamil juga, terus juga kayak kemarinnya kecapean, pengaruhnya banyak juga kok gitu. Jadi nggak boleh dianggap remeh juga, makanya kita juga lebih kayak aware untuk jangan sampai orang ngerasain nih apa yang kita rasain gitu. Cuman ngelihatnya pasca covidnya justru kayak lebih lemes, lebih lebih ngaruh di badan kita tuh, kayak bukan diri kita aja. Jadi covid itu tuh panjang, makanya kenapa bener juga kita bener-bener harus waspada. Nggak cuma pada saat isoman dan positif aja, tapi paskanya itu tuh ada lagi kayak embel-embelnya yang aku rasain ya. Aku ngerasainnya kayak lemes, Makan nggak enak, makan nggak enak, rasanya pahit ya. iya. Intinya lidahnya nggak enak. Jadi pasca covidnya itu nggak merta-merta dari positif ke negatif, tapi ngaruh banget di imun. Makanya kita yang kayak warning ke orang-orang yang jangan sampai kena, mau dibilangin ringan mau apa, tapi terserah. pasti ada efeknya karena yang diserangkan imun tubuh kita gitu. Oke, tapi bisa dikatakan ini kan kena COVID juga, lagi hamil juga. Kekhawatirannya seperti apa gitu kan? Karena kan obat-obatan nggak mungkin asal masuk. Betul. Kalau bicara khawatir sih khawatir banget, sampai kita cari tahu dan juga hubungin dokter juga. Kata dokternya nggak apa-apa, insya Allah. Itu paling efeknya ke ibunya, ke anaknya insya Allah nggak apa-apa. Support mental dokter, penjelasannya itu agak ngaruh ke mental kita ya, karena kan yang perbaikin diri kita kan imun juga. Kalau kita stres, imun juga turun. Untungnya kita punya dokter yang ngasih penjelasannya nggak bikin kita stres. Makanya baru pulang dari dokter kandungan, alhamdulillah nggak ada efek apa-apa insya Allah sama bayinya. Nanti di 3 bulan kan ada namanya NIPT, yang kita cek apakah pengaruh di kromosomnya, ada kelainnya atau enggak. Ya harapan kita mudah-mudahan misalnya jangan sampai. Tapi ya itu tadi, kita paling ikhtiar aja, minumnya nggak bisa minum sembarangan. Jadi coba minum vitamin imun tubuhnya aja dibalikin gitu.
untuk konsumsi sendiri gitu kan selama kemarin isolasi mandiri seperti apa sih untuk Habib juga mungkin karena kan ini kan beda kalau misalkan kita sendiri karena kan ada janinnya seperti Iya. apa? Kalau saya sih Kartika nih. Kalau Kartika tuh vitamin nomor satunya, yang kedua dia mau makan apa, nah ayolah kita kasih makanannya. Tapi kadang-kadang udah sampai juga kok nggak enak kayak dia bilang rasanya. Semua nggak ada yang Nggak enak. ada, rasanya nggak enak. Terus kayak gitu intinya. Tapi kalau misalkan saya ditanyain ya saya makan apa aja. Tapi Makan Habib- daging sih lebih. Habib tetap diinfus juga meskipun nggak ada gejala, nggak ada apa, aku tetap jagain juga takutnya paskanya gitu. Jadi tetap setiap kali aku infus, Habib juga aku suruh infus vitamin juga, multivitamin biar untuk ya jaga kesehatan juga aja sih, kayak lebih jaga-jaga gitu. Di IG story juga tadi kan bilang sama Kak Risa ya. Iya. Itu kalau jangan covid, nah seperti apa mungkin bisa dijelaskan nih kan karena kan lucu juga gitu kan. Jadi Kalisa tuh kalau ngomong jangan deket-deket dede covid. Jadi itu dia kan Dikasih makan mau makan enggak, dede covid dia bilang. Sebetulnya dia menolak bahwa dirinya mau makan. Dia makannya susah. Jadi Nggak, dia bilang dia covid. Jadi dia tuh kayak dia tahu dari kakaknya si Syatir. Hmm. Syatir itu takut banget sama COVID. Jadi kakaknya tuh nggak mau ke Jakarta dulu karena dia bilang nggak mau, masih takut masih ada yang COVID gitu. Jadi mau tetap sekolah daringnya dari Puncak. Terus Kalisa tahu kayaknya COVID itu bisa untuk nakutin orang lain gitu. Jadi setiap kali video call sama tantenya, sama omanya, sama kakak aku, dia bilangnya gitu, dede covid gitu. Terus aku mikir gini, untung dia belum aku bawa kemana-mana kan, takut tiba-tiba di mall dia bilang dede covid kan viral, malah orang jadi ketakutan, malah jadi kacau juga. Jadi untuk aku merubah mindset dia kalau covidnya udah sembuh tuh agak susah gitu. Dia setiap kali seandainya dia belum sikat gigi, terus dia mau kasih gitu ke ibunya, dede covid gitu. Jadi kayak dia menggunakan itu untuk lucu-lucuan, tapi akunya yang parnonya takutnya di tempat umum dia ngomong dede covid gitu, dan dia bangga banget dengan covidnya dia gitu. Jadi memang gara-garanya waktu aku negatif duluan beberapa hari yang lalu, aku bilang Kalisa nggak boleh hahahain ibu ya gitu, nanti ibu kena covid, dede kan covid. Jadi dia mindset dia, menurut dia gue covid ibu takut nih gitu. Jadi makanya setiap kali ada apa-apa, dede covid loh gitu. Tapi agak sedikit lucu juga sih sebenarnya gitu kan, namanya anak kecil Nggak gitu. tahu, iya. Tapi bisa dikatakan kayak semacam pas lagi isolasi mandiri yang dirasakan Karisa sendiri apa sih? Nggak terlalu parah apa gimana sih? Oh, Kalisa pas udah ketemu agak ceria ya. Lebih apa namanya, lebih main ini itu, tidurnya malam, Tapi- tambah malam tidurnya. Tapi minta ke mall. Minta ke mall. Justru Kalisa Jadi mau naik mobil, Iya. mau kemana? Ke mall. di setiap hari abis mandi dia dress up pakai baju bagus, lalu bilangnya Mau ke mall. Dede mau ke mall dong ibu, Dede mau main dong, Mau main panda. Dede mau naik panda-pandaan gitu, terus Dede mau main kuda-kudaan, carousel. Terus kita kasih tahu tuh pengertian, Kalisa nggak bisa, Kalisa covid, nanti abang-abangnya takut terus lari. Tapi Dede mau naik mobil aja boleh? Nggak boleh, Dede covid gitu. Jadi dia pun kalau ketemu sama yang orang-orang rumah bilang Dede covid gitu. Makanya karena banyak larangan akan covid, dia merasa dia hebat dengan covidnya gitu. Makanya kita agak-agak lucu juga, jadi hiburan sih. Cuman yang itu tadi, kita akhirnya nggak berani bawa dia keluar dulu, takut tiba-tiba nanti Dia bilang Dede dede covid. covid gitu kan. Jadi agak lucu. Cuman yang paling sedih itu justru pas ngasih tahu Ipeh yang di Yaman, pas tahu Aba sama bundanya positif, adik-adiknya positif, dia nangis ya, kayak sedih gitu. Karena kan yang di benaknya Ipeh kan ya waktu Delta, kayak mama aku kan emang serem banget kan, kayak hitungan hari kehilangan mama. Mungkin itu yang di benaknya Ipeh juga sama mungkin. Jadinya waktu dia tahu kita covid, dia nangis gitu. Cuman kita berusaha kayak nggak apa-apa Peh, santai aja, orang kita baik-baik aja gitu. Cuman yang namanya anak-anak jauh, informasi soal covid juga di sana nggak bisa, dan dia juga kan nggak nonton TV, nggak main gadget. Jadi kayak keparnoan Sendiri. Iya, jadi imajinasi dia tentang covid itu tetap yang emang menakutkan sih gitu. Tapi dia jadinya lebih menakutkan lagi karena informasinya kan kurang lengkap gitu. Kita yang akhirnya nggak apa-apa Pe, orang kita baik-baik aja, santai.
dia yang kesel aja gitu, kenapa sih harus kena lagi covid gini-gini, dia nangis. Cuman kitanya yang akhirnya bikin santai aja, nggak dibikin drama, takut dia kepikiran juga. Adi sendiri udah cek kandungan gitu kan. Nah, kira-kira nih Kalisa pengennya adik cewek apa cowok nih? Gitu kan. Karena kan pengennya baby girl. Dia sebenarnya kalau ditanya awal-awal baby boy. Tapi kesini tuh yang di video yang tadi itu dia ngomong baby girl karena dia ngeledekin aku. Jadi dia selalu, Kalisa tuh jadi anak pelawak banget sih. Kayak udah tahu gimana ngeledekin orang tuanya ya. Kayak warna apa nih? Itu putih dibilang black. Kalau blue dia bilang pink gitu. Dia udah bisa Jahil itu. Bahkan kayak apa yang kita nggak bolehin tuh dia bisa ngeledek balik. Kayak kita kan selalu disuapin kita makan, terus kita bilang maaf Kalisa kita puasa, ibu puasa, jadi nggak bisa suapin. Sama sebaliknya ketika aku suapin dia makan, dia bilang ibu dede puasa, jadi ibu nggak bisa makan. Padahal itu jam 8 malam. Jadi dia udah bisa bercandain gitu. Makanya kalau ditanya Kalisa, Ipe, Sajid, Syatir, maunya sih laki-laki. Abahnya juga maunya laki-laki. Kalau aku apa aja. Kenapa pengennya laki-laki lagi sih? Karena yang cewek manja ya, punya anak cewek pusing. Terus perlengkapannya lebih mahal ya. laki aja deh. Laki ya. Habis suka bercanda gitu. Loh kalau perempuan, ampun udah gitu kan Kalisa udah bisa jajan, udah bisa pilih baju sendiri, beli baju sendiri. Mungkin Habib trauma kali ya. Enggak juga sih. Lanjut. Bisa dikatakan Habib sendiri kan kena juga gitu kan. Nah untuk Habib sendiri nih gitu kan, melihat memang keluarga lagi kena covid sendiri gimana sih Bib gitu kan? Saya tuh sebetulnya kalau bicara kena nggak ngerasain apa-apaan, nggak ada rasa sakitnya, nggak ada rasa radangnya, nggak ada rasa apa-apaan, alhamdulillah. Maksudnya keluarga kena covid Terus sendiri ya, ditanya ada lagi kan rasanya, oh pernah hidungnya agak panas sekali, agak panas hidungnya, terus habis itu hilang, cuman beberapa jam doang hidungnya agak panas. Terus keluarga sedih gak? Sedih, karena apalagi lagi hamil. Enggak, kayaknya nggak ada sedih-sedihnya. Itu kan menurut kamu ya? Masa sih? Iyalah. Biasa aja, cuman Habib yang kalau depan aku tuh selalu enggak udah ya Bismillah insyaallah nggak ada apa-apa, Nggak ada udah apa-apa, Bismillah insya nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang paling tegar di antara keluarga saya, nggak melo, yang lain melo semua. Aku ya melo kan aku perempuan. Iya. Kalau perempuan kan kadang-kadang Kemarin setannya kan Ipe, banyak. Satir nangis ya kan, Ipe nangis. Syatir nangis pada saat tahu adik kakaknya kena kan, jadi dia sedih, dia nangis kejer gitu. Ipe juga nangis kejer. Kalau aku ya namanya perempuan tadi, setannya tuh banyak, imajinasinya banyak, ketakutannya banyak, terus terlalu banyak baca artikel-artikel yang ada di Google, jadinya makin keparnoannya tinggi gitu. Jadi kayak ya udah dialihin untuk nggak usah banyak tahu, yang penting positive thinking aja. Kemarin sendiri udah keluar kayak main bola nih gitu kan, sekarang sendiri lebih ke podcastnya diperketat nggak sih gitu kan, atau seperti apa nih Bib? Kemarin main bola itu karena olahraga, bareng kumpul juga sama anak-anak hijrah dan juga jadi mereka tuh semua selesai pengajian ada dakwahnya juga, ceramah juga, dan juga ada baca Qurannya juga, masya Allah ada keberkahan di situ. Jadi ya datang aja. Terus yang kedua pakai masker nggak? Main bola nggak mungkin pakai masker. Tapi sebenarnya kalau dibilang jadi lebih ketat, iya. Lebih ketat sih. Karena tapi kan itu kan Habib salah satu penyelenggaranya juga kan. Kita di situ sehat jasmani dan rohani judulnya gitu. Setelah main futsal biasanya memang main bola biasanya ada sesi siraman rohaninya juga. Makanya kalau prokes ya paling setelah pas lagi break gitu Habib pakai masker. Terus juga kayak emang jadinya agak parno juga sih, agak lebih takut karena yang aku bilang ketika kalau kita egois salah satu tuh yang kena satu keluarga gitu, termasuk yang kerja sama kita pun yang nggak kemana-mana kan jadi korban kan, kasihan. Itu sih kalau concernnya aku sama Habib. Jadi sekarang kayak kita udah nggak mau percaya siapa-siapa, bukan yang nggak mau percaya tapi lebih ke waspadanya ke siapapun gitu. Oke. Apakah itu acaranya rutin Habib? Itu rutin. Atau baru aja, maksudnya baru dibikin atau memang udah rutin dari sebelumnya atau gimana? Itu rutin udah lama. Udah beberapa bulan belakangan, Iya. Setiap hari Senin malam biasanya memang dari keluarga besar musyawarah. Kadang-kadang Habib juga ajak dari beberapa Habib dan Ustadz juga. Iya.
Terus juga beberapa artis juga datang, ada Katengku Wisnu, ada Arie Untung, Rizky Bilar, ada Rizky Ridho, banyak alhamdulillah gitu. Itu yang buat kita Habib juga seneng karena kan ya itu tadi sih, sehat jasmani dan rohani, kegiatan yang positif, setelah itu ada ilmu yang didapat. Jadi kenapa Habib juga memaksakan diri baru 3 hari sembuh. Enggak lah, aku nggak Oh, bisa Habib sembuh. nggak 3 hari sih. Udah nggak Iya, baru 3 hari di rumah sembuh. Kalau Habib tuh udah negatifnya dari 10 hari sebelumnya ya. Iya. Jadi maksain juga untuk ya udah lanjut lagi, mulai lagi karena ada dakwah di dalamnya gitu. Aku pun jadinya senang juga, kita istri-istri kadang ada beberapa yang ikut kumpul ya, dengerin tausiah juga. Intinya caranya Habib ya seperti itu ya dakwahnya gitu. Berarti tiap sesi beda-beda ya, Bib? Maksudnya dalam artian kayak tausiahnya juga. Oh, isi tausiah beda. Dan juga kalau misalnya ada ustadz ini gantian, ustadz ini yang ceramah, ganti-gantian juga. Untuk terakhir nih, untuk rencana kontrol baby sendiri kapan? Ini kan udah berapa minggu? Kita kontrol insya Allah sebulan sekali. Sebulan sekali. kontrol. Biasanya kan waktu Kalisa juga kita semua kontrol di Singapura, NIPT di Singapura. Insya Allah kalau nggak ada halangan, nggak ada rintangan, 11 minggu itu udah bisa cek di Singapura 5 minggu dari sekarang. Insya Allah 5 minggu dari sekarang kita mau ke Singapura untuk ngecek NIPT, ada ya sebenarnya kan kita orang tua tuh biar nggak pikiran aja sih, berharapnya tetap anaknya sehat dan baik-baik aja gitu, cuman tetap dijalanin sesuai protokol kehamilan yang ada biar kita tahu Protokol kesehatan. iya biar kita tahu anaknya benar-benar insya Allah sehat nggak, ada kelainan kromosom nggak, nauzubillah zalik gitu. Jadi kita lebih pengen cepet tahu aja biar tenang kan, perempuan kayak aku tuh pengen tahu aja, jadinya daripada aku kepo sendiri tapi nggak ada hasilnya, mendingan yang benar-benar pasti gitu. Berarti ini sudah memasuki usia 5 minggu. 6 Iya, minggu 6 minggu, 6 minggu. Berarti 2 bulan. sampai 1,5 bulan. Iya. Udah Gitu. mulai merasa ngidam-ngidam. Itu kata dokter, Belum, kalau kata saya belum. 1 bulan. Astagfirullahaladzim, capek banget gitu. Jadi itu sih, kalau mual-mual belum ada sama sekali, mudah-mudahan gak ada mualnya, amin. Insya Allah mudah-mudahan ada mualnya. Ngidam Sehat. nggak ada juga, paling nggak ada nafsu makan aja sih yang berkurang. Kenapa sih ke Singapura gitu kan? Apa bedanya maksudnya untuk tes kehamilan? Emang Karena kan kenyamanan orang ya, bukan di sini nggak nyaman, di sini juga rumah sakit masya Allah udah mulai Kita canggih juga di sana punya dokter yang udah mulai dekat juga. iya udah mulai modern juga di sini sebenarnya. Tetap ada dokter yang di sini, tetap ada, cuman karena di sana ada dokter istilahnya waktu Kalisa udah di sana ya, kita udah cek di sana, terus juga ya mungkin biar ada alasan jalan-jalan juga kali. Tujuannya sebetulnya bukan itu. Tujuannya bulan madu lagi ya. Ah, enggak, Kalisa ikut lah. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita, karena yang di sini kan rumah sakit masih ada beberapa yang dikirim juga sampelnya ke Singapura. Kita mikir daripada sampelnya dikirim jauh-jauh ya mendingan kitanya aja gitu. Tapi kalau di sini, karena kita belum tahu ya di sini yang langsung dikerjain di sininya ada atau enggak, makanya aku lebih milih untuk ya udah deh pakai yang memang tempatnya langsung di Singapura gitu. berapa hari ini untuk kemarin isoman? Bawah. 11 hari. Iya. Berarti nggak di rumah sakit ya, di rumah aja. Di rumah 11 aja, hari. di rumah. Terima kasih. Nggak mungkin di rumah sakit, lahiran aja di rumah. Turun tangga sedikit. Ngos-ngosan, ngapa-ngapa, aku bilang ya. Kayak udah mau capek.